Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Melati Onot dengan NIM 24221012. Saya dari program studi Informatika, program sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan mini project praktikum Natural Language Processing dengan judul News Classification berbasis web menggunakan Flash. Jadi tujuan dari proyek ini adalah membangun aplikasi yang dapat mengklasifikasikan teks berita ke dalam 4 kategori, yaitu teknologi, olahraga, ekonomi, dan politik, menggunakan metode TF-IDF dan algoritma logistik regression. Pada proyek ini, saya menggunakan dataset berita yang terdiri dari 4 kategori, yaitu teknologi, olahraga, ekonomi, dan politik. Jadi permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sebuah sistem dapat mengenali kategori suatu berita secara otomatis berdasarkan isi teksnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan teknik Natural Language Processing, mulai dari pre-processing teks, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pelatihan model klasifikasi, hingga implementasi model ke dalam aplikasi web menggunakan Flash. Selanjutnya itu saya akan jelaskan metode atau algoritmanya. Jadi tahap pertama adalah melakukan exploratory data analysis atau EDA untuk mengetahui distribusi data. Jadi selanjutnya dilakukan text preprocessing yang terdiri dari yang pertama itu ada scaffolding, cleaning text, tokenization, stop word removal, yang terakhir itu ada stemming menggunakan sastrawi. Jadi setelah preprocessing selesai, teks diubah menjadi data numerik menggunakan metode TF-IDF Vectorization. Kemudian model relatif menggunakan algoritma logistik regression. Jadi dari hasil pelatihan diperoleh akurasi sebesar sekitar 76,92%. Jadi model yang telah dilatih kemudian disimpan menggunakan joblib agar dapat digunakan kembali pada aplikasi web Flash. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan demonstrasi sistem. Jadi berikut adalah struktur project yang terdiri dari file preprocessing, train model, app, terus folder model yang berisi model klasifikasi dan TF-IDF Vectorizer, serta folder templates yang berisi halaman web aplikasi. Setelah semua filenya sudah ini, selanjutnya saya akan menjalankan aplikasi tersebut di terminal atau di CMD. Itu Python app. Setelah aplikasi dijalankan, Flash akan membuat server lokal yang dapat diakses melalui alamat ini. Jadi selanjutnya saya membuka alamat tersebut pada browser. Selanjutnya demonstrasi klasifikasi berita. Ini adalah tampilan umum pada browser untuk tampilan dari klasifikasi berita. Jadi yang pertama itu saya masukkan beberapa berita. Yang pertama berita olahraga, yaitu saya masukkan teks Timnas Indonesia menang dalam pertandingan final, masukkan berita. Lalu sistem berhasil mengklasifikasikan berita ke dalam kategori olahraga. Jadi hasil kategori ditampilkan dengan warna hijau agar pengguna dapat dengan mudah mengenali bahwa berita tersebut termasuk kategori olahraga. Nah, yang berita yang kedua itu
dengan kategori teknologi, yaitu beritanya itu perusahaan teknologi meluncurkan AI terbaru. Jadi setelah memprediksi kategori teknologi, kategori ini ditampilkan dengan warna biru sesuai dengan pengaturan tampilan pada aplikasi. Oke, jadi berita yang ketiga, harga tentang ekonomi, yaitu saya masukkan berita yaitu harga minyak dunia meningkat tajam. Oke, berita ini diklasifikasikan sebagai ekonomi. Di hasil prediksi ditampilkan menggunakan warna orange sehingga mudah dibedakan dengan kategori lain. Jadi untuk berita yang keempat itu kategori politik. Jadi beritanya presiden bertemu dengan para menteri. Jadi sistem mengklasifikasikan berita sebagai politik. Jadi hasil kategori ditampilkan dengan warna merah untuk membedakan kategori politik dari kategori lainnya. Oke, selanjutnya selain menampilkan hasil klasifikasi, aplikasi ini juga menggunakan warna yang berbeda untuk setiap kategori berita. Warna tersebut bertujuan agar hasil prediksi lebih mudah dikenali oleh pengguna. Jadi yang pertama tadi itu teknologi, itu ditampilkan dengan warna biru, olahraga ditampilkan dengan warna hijau, ekonomi ditampilkan dengan warna orange, dan politik itu ditampilkan dengan warna merah. Jadi dengan adanya perbedaan warna ini, pengguna dapat mengetahui kategori berita dengan lebih cepat tanpa harus membaca keseluruhan hasil prediksi. Selanjutnya itu evaluasi dan hasilnya. Jadi berdasarkan hasil pengujian, model berhasil mengklasifikasikan berita ke dalam 4 kategori dengan akurasi sekitar 76,92%. Jadi aplikasi juga mampu melakukan prediksi terhadap berita yang baru, jadi melalui antarmuka web dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun dapat digunakan untuk proses klasifikasi berita secara otomatis. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa Natural Language Processing dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan berita berdasarkan isi teks. Jadi sistem berhasil dibangun mulai dari proses preprocessing, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pelatihan model logistik regression, hingga implementasi dalam aplikasi web menggunakan Flash. Jadi kelebihan sistem ini adalah mampu melakukan klasifikasi secara otomatis melalui web dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Jadi kekurangan sistem ini adalah jumlah dataset yang masih terbatas sehingga akurasi model masih dapat ditingkatkan. Jadi untuk kedepannya sistem dapat dikembangkan dengan menambah jumlah dataset, menggunakan algoritma klasifikasi lain, serta memperbaiki tampilan antarmuka aplikasi. Terima kasih, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.